Terus kita akan masuk ke ibadah dulu. Tanggal 22 bulan Juli 2024. Mari kita dulu sejenak kepada materi dulu. Selesai. Kita puji Tuhan secara puji syukur.
Indonesia ini menyaksikan itu kan selama satu minggu lamanya. Kalau sebenarnya kita itu proses itu seperti apa? Kalau tidak ada, Bapak itu tidak masalah, tidak bisa. Mari Bapak Ibu, anak-anak kita maju ke depan, berdoa bersama anak kita. Baik, kita maju ke depan. Seperti kata firman Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, biarlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Hari ini orang tua sudah membawa anak-anak mereka dan kita mau berdoa, minta berkat Tuhan bagi anak-anak kita dan juga tentunya kita rindu bahwa anak-anak kita ini bertumbuh dalam pengenalan dan pengetahuan Tuhan. Mari saya tuntut kita berdoa, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, hari ini Tuhan kami datang bersama dengan anak-anak-Mu, bersama dengan anugerah Tuhan yang Tuhan sudah berikan bagi anak-anak setiap keluarga mereka. Kami percaya Tuhan bahwa keberadaan mereka hari ini begitu sederhana, polos, dan mungkin juga Tuhan dalam segala keterbatasan mereka masih perlu banyak belajar dan kebenaran. Orang tua mereka membawa mereka ke tempat ini. Kami datang berdoa Tuhan mau menumpahkan tangan bagi anak-anak ini, meminta berkat dari tempat yang maha tinggi turun bagi anak-anak kami, perlindungan dari Tuhan yang maha kuasa pencipta langit bumi serta segala yang menjadi bagian dalam hidup mereka. Anak-anak ini Tuhan kami berdoa, berikan cita-cita mereka boleh tergenapi, terwujud. Biarlah Tuhan apa yang Kau kehendaki Tuhan boleh nyatakan, dan setiap janji firman-Mu akan tergenapi dalam setiap kehidupan anak-anak kami. Jaga mereka di sekolah, jaga mereka di rumah, jaga mereka di mana saja ketika mereka keluar masuk rumah. Tuhan memelihara mereka dengan tangan yang kuat dan penuh dengan kuasa. Maka anak-anak ini akan menjadi anak-anak alat-alat di tangan Tuhan untuk pekerjaan Tuhan ke depan. Sekali lagi kami minta berkat dari tempat hati diturun bagi semua anak-anak kami di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Masuk kelas sekolahnya. Dan Bapak Ibu, saya mengingatkan bahwa semua Matius 1:9.
Baik Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala kita menyambut kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur untuk waktu di mana kami berada hari ini. Bersyukur untuk kebaikan-Mu, bersyukur untuk semua yang sudah Tuhan nyatakan bagi kami. Dan lebih daripada itu juga di tengah-tengah aktivitas kami, pekerjaan kami, kami boleh berhenti dari itu semua dan hari ini kami hadir dalam rumah. Tuhan, biarlah Kau sendiri akan berbicara mengenai apa yang Tuhan rindu mau sampaikan kepada kami. Dan kami rindu Tuhan bahwa hari ini ketika kami belajar firman akan menguatkan kami, meneguhkan kami dan memberikan kami satu pemahaman baru. Dan kami pulang dari tempat ini tidak sama ketika kami datang tadi. Kami pulang membawa berkat-berkat rohani. Kami rindu Tuhan, kami menjadi orang-orang tua yang belajar dari anak kecil. Ini doa kami, berbicara bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang sekali kita bisa jumpa di minggu ketiga di hari ini tanggal 21. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, besok adalah Hari Anak Nasional. Pemerintah kita itu menetapkan tanggal 22 Juli sebagai Hari Anak Nasional, diperingati secara nasional. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana kita kemudian melihat momen ini menjadi satu perenungan bagi kita, sehingga kita bisa melihat anak-anak kita ini di mata Tuhan seperti apa, dan itu yang kita bisa bawa pulang pada hari ini. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus, bagian firman Tuhan yang saya mau kita renungkan hari ini yaitu menjadi seperti anak kecil. Sampai kita membuka kitab dalam Markus 9. Mari kita buka Markus 9. Ada dua bagian firman Tuhan yang nanti kita baca Bapak Ibu. Yang pertama dari Markus 9, lalu nanti juga masih di kitab Markus sampai pasal 10. Hari ini kita buka dalam Markus 9 ayat 33 sampai 37. Saya mengajak kita baca bagian firman Tuhan ini berganti-gantian. Markus 9 ayat 33. Saya akan baca yang ganti, Bapak Ibu boleh baca yang benar. Siapa yang terbesar di antara para murid? Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, dia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbicarakan tadi di tengah jalan? Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Satu bagian lagi Bapak Ibu dalam Markus 10 ayat 13. Mari kita buka Markus 10 ayat 13 sampai 16. Saya mengajak kita baca bersama-sama bagian firman lagi. Markus 10 ayat 13 mulai. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, dia marah dan berkata kepada mereka, biarlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, dia tidak akan masuk ke dalamnya. Dia memeluk anak-anak itu sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Tapi bagi oleh Tuhan Yesus, dua bagian firman Tuhan ini menjadi perenungan kita, menjadi seperti anak kecil. Mungkin Bapak Ibu bertanya, Pak, saya isi dua bangga begini menjadi anak kecil lagi. Ini bagaimana maksudnya? Rupa-rupanya Bapak Ibu, yang dimaksudkan menjadi seperti anak kecil itu tidak selalu berarti kekanak-kanakan, ya. Menjadi seperti anak kecil tidak selalu berarti kita bersifat kanak-kanak, dikit-dikit baper, ya,
tidak bisa dipungkiri bahwa semua orang dewasa hari ini pernah menjadi anak kecil. Tidak ada orang yang lahir dari kandungan ibunya tiba-tiba langsung besar. Tidak ada orang yang keluar dari kandungan ibunya tiba-tiba langsung seperti kita hari ini. Tidak ada Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Nah, untuk itu kita mau pelajari di sini tentang apa maksud menjadi anak kecil dalam relasi kita dengan Tuhan. Dan Bapak Ibu, sebelumnya kita tentunya bertanya, dari sekian banyak perumpamaan, dua bagian ini yang paling berdekatan, Yesus mengambil perumpamaan tentang anak kecil. Markus 9, lalu dalam Markus 10. Dua bagian ini kalau Bapak Ibu perhatikan, itu tidak berselang lama. Ketika murid-murid berdebat siapa yang terbesar, lalu kemudian siapa yang terbesar di antara mereka, lalu kemudian Tuhan panggil anak kecil datang. Selanjutnya Tuhan Yesus mau memberkati anak-anak, mereka melarang orang-orang untuk datang dan menghalang-halangi anak kecil ini. Jadi Bapak Ibu, apa alasan Tuhan Yesus kenapa dia mengambil anak kecil sebagai contoh? Karena tentunya kita tahu ada begitu banyak contoh yang bisa saja kita ambil untuk menekankan hal ini. Nah, untuk itu kita mempelajari yang pertama Bapak Ibu. Rupa-rupanya dari dua kisah ini, Yesus mau mengajar kita menjadi anak kecil itu belajar dari anak kecil tentang hal beriman. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kecenderungan dari anak kecil, ya ini anak kecil, mungkin kita punya balita yang usia 5 sampai 10 tahun yang mungkin masih kecil-kecil gitu. Bapak Ibu coba perhatikan ketika Bapak Ibu suruh mereka pasti akan melakukan apa yang Bapak Ibu suruh. Tentunya mungkin dengan sedikit tawaran, mungkin dengan sedikit ya kayak kita memberikan mereka tawaran itu. Tapi paling umum Bapak Ibu, anak kecil akan melakukan apa yang orang tua, dalam hal ini orang yang dia sayangi, orang yang dia percayai untuk dia lakukan. Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengambil contoh anak kecil, mengajarkan bagaimana cara kita percaya, beriman kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, anak kecil itu adalah anak yang polos, dan dalam kepolosannya apa saja yang orang yang dia percayai. Tapi perlu garis bawahi, orang yang dia percayai. Jadi siapapun itu dalam hal ini papa dan mama. Papa-papanya suruh dia, pasti anak ini akan melakukan apa saja. Karena dia percaya papa dan mamanya. Tidak akan bertanya kenapa begitu, walaupun mungkin ada satu dua anak. Tapi pada umumnya Bapak Ibu, seorang anak kecil akan percaya saja akan apa yang orang dewasa dalam hal ini orang yang dia sayangi katakan. Tidak heran mungkin kecil-kecil kita mungkin pernah dengar cerita di bawah pohon itu ada begini ya, atau mungkin pernah dengar cerita jangan begini dan begini. Anak-anak itu polos saja Bapak Ibu. Seorang anak kecil tanpa keraguan akan menuruti apa kata mereka. Dalam hal beriman Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus. Satu kisah dalam Alkitab yang perlu kita pahami dan perlu kita pelajari dalam kisah ketika Tuhan pertama kali memanggil Abraham. Bapak Ibu, mari kita buka dalam Kejadian 12. Kejadian 12 adalah kisah ketika Tuhan untuk pertama kali memanggil Abraham keluar dari rumah keluarganya. Saya baca bagi kita. Kejadian 12 ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah ke negerimu dan dari saudara-saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuatmu menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta namamu masyhur, membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ayat 1 Bapak Ibu, ini luar biasa. Tiba-tiba Abraham mendapat suara. Tidak ada wujudnya, tidak ada sosoknya. Dengar saja tiba-tiba ada suara. Abraham, pergi keluar dari negeri. Siapa itu? Ya,
Lalu kemudian di situ dikatakan bukan hanya keluar dari negerimu, keluar dari saudara-saudaramu, dan berpisah dari saudara-saudaramu, dan dari rumah bapamu itu juga harus pergi. Wah, ini sesuatu yang membuat kita mungkin bertanya-tanya. Tidak ada sosoknya, saya belum kenal, tapi tiba-tiba ada suara yang suruh saya pergi. Perginya pun tidak main-main Bapak Ibu. Kalau pergi mungkin kemana, itu mungkin bisa dipercaya, ya, atau mungkin ada satu tempat tertentu, katakanlah kamu pergi dari Koyak ke Entrop, itu jelas Entrop. Nah, ini disuruh keluar saja Bapak Ibu, disuruh pergi jalan saja, tidak keluar kemana, dan keluar dari rumah bapakmu, di mana dia bersama-sama saudaranya, papanya, mamanya, adik-adiknya, kakak-kakaknya, saudara-saudaranya, dia harus keluar. Logikanya Bapak Ibu, bagaimana mungkin Abraham menjadi taat akan suara ini? Dan dia tidak kenal. Dalam hal ini, kalau kita baca dalam Yosua, Bapak Ibu, rupa-rupanya orang tua atau keluarga besar daripada Abraham itu adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Baca baik kita, bagaimana kehidupan daripada keluarga besar Abraham itu sendiri. Dalam Yosua pasal yang ke-24 ayat 2. Yosua 24 ayat 2 firman Tuhan bilang, berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel, dahulu kala di seberang sungai Efrat, di situlah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Rumah-rumahnya orang tua dari Abraham ini tidak mengenal Allah atau Tuhan yang kita biasa pahami sebagai Yahweh itu sendiri yang panggil Abraham keluar dari keluarganya dan tanah dan seterusnya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, dari sini kita melihat sehubungan dengan belajar dari anak kecil menjadi anak kecil dalam hal beriman, bahwa bagaimana kita hari ini menjalani kekristenan kita, iman kita, menjalani hidup kita, sehingga kita bisa disebut sebagai orang-orang percaya, itu berimplikasi dalam penerapannya dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mempercayai Tuhan yang tak terlihat. Ini sesuatu yang mustahil, tapi buktinya tanpa kelihatan kita bisa percaya bahwa Tuhan itu ada. Sehingga apa yang terjadi dalam kehidupan Abraham itu sendiri, ketika dia mentaati suara Tuhan, ketika dia mendengar suara Tuhan dan melakukan, dia pergi keluar dari rumah bapaknya, berpisah dari sahabat familinya, saudaranya, pergi ke tempat yang tidak jelas arah tujuannya. Dalam Galatia 3 ayat 6 Bapak Ibu, ini reward yang Tuhan berikan bagi Abraham. Saya baca bagi kita. Secara itu juga lah, Galatia 3 ayat 6, secara itu juga lah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Tapi ini kasih oleh Tuhan Yesus, rupanya hal beriman tidak jauh-jauh daripada yang namanya mendapatkan kebenaran. Berkarya hari lalu diskusi, ya, satu bapak yang tanya, sekarang ini bagaimana orang-orang yang tidak mendengarkan Yesus atau sebelum Yesus hadir itu bagaimana terkait dengan keselamatan mereka? Sedangkan kita tahu bahwa Yesus itu jalan keselamatan dan hidup, dia Tuhan dan Selamat kita. Tetapi bagaimana dengan orang-orang yang belum percaya Yesus 2000 tahun atau sebelum Masehi? Mereka hidup di zaman batu, mereka hidup di zaman mana belum pernah mendengarkan Yesus. Itu bagaimana dengan kehidupan mereka? Apakah mereka selamat? Kalau mereka selamat, bagaimana caranya? Bukankah jalan keselamatan yang kita imani dalam
dimaknai salah oleh orang-orang zaman dulu. Mereka memaknai di pohon-pohon besar mereka tinggal, di batu-batu mereka ada, lalu di mana-mana mereka bisa dengan konsep dan pemahaman mereka dan Tuhan itu sendiri. Nah, kembali ke pertanyaan ini Bapak Ibu, bagaimana dengan kita dan orang-orang di luar sana akan keselamatannya? Hal yang sama terjadi pada bagian firman Tuhan ini. Ketika kita beriman kepada Tuhan, maka kita mendapatkan pembenaran. Dari pembenaran itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, maka di mata Tuhan kita yang adalah orang berdosa, kita yang adalah seteru, itu diperdamaikan, dibenarkan. Kita yang dulunya salah di hadapan Tuhan, tetapi karena kita beriman kepada satu keberadaan dalam hal ini Tuhan, maka kita mendapatkan kebenaran kita. Jadi Bapak Ibu, terkait dengan kebenaran firman Tuhan ini, belajar dari anak kecil. Rupa-rupanya Tuhan Yesus sengaja menempatkan anak-anak kecil di tengah-tengah mereka. Sebagai orang-orang dewasa perlu belajar bahwa kita harus belajar beriman, belajar percaya seperti anak kecil ini. Yang mana anak kecil umumnya akan percaya dan melakukan saja apa yang disuruh, apa yang diperintahkan oleh orang-orang yang dia percaya. Tapi dikasih oleh Tuhan Yesus, kisah ini atau kisah Abraham ini meyakinkan kita atau menolong kita untuk kita bisa melihat kehidupan kita. Bagaimana hari-hari ini? Apakah kita sudah bisa disebut sebagai orang-orang yang beriman? Apakah dari kisah ini kita belajar bahwa apakah Tuhan sudah melihat kita bahwa di dalam diri kita percaya Dia tanpa ada keraguan sedikit pun, seperti seorang anak yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hal yang sama dalam Kejadian 15 ayat 5. Bukan hanya tadi dalam Galatia 3 ayat 6, tetapi dalam Kejadian 15 ayat 6. Saya baca bagi kita, ini ketika satu kali lagi Tuhan menegaskan akan janjinya kepada Abraham. Kejadian 15 ayat 6. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ini kisah dalam Kejadian 15 ini ketika untuk kedua kalinya Tuhan meneguhkan janjinya kepada Abraham. Padahal kalau kita melihat Bapak Ibu, ini kisah ketika Abraham belum punya keturunan. Anak dari istri Sarah yaitu Sarah itu belum punya anak. Hubungannya dengan Sarah istrinya itu belum dikaruniai anak. Kalau kita lihat Ishak lahir itu di pasalnya ya ke Ishak lahir di pasal 21. Tetapi Abraham tetap percaya saja di pasal 15. Jadi luar biasa. Belum punya anak, tapi Tuhan sudah nanti keturunan akan sebanyak pasir di laut. Nanti keturunan akan sebanyak bintang di langit. Dari dia belum punya anak. Abraham mengajarkan kita tentang bagaimana mempercayai Tuhan tanpa keraguan sedikit. Jadi itulah Tuhan mengambil seorang anak, menempatkan anak itu dalam orang dewasa, untuk belajar. Jadi percaya tanpa keraguan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, barulah kemudian kisah ini tergenapi ketika Abraham, Ishak yang meninggal. Jadi Bapak Ibu, janji ini disampaikan kepada Abraham, tetapi penggenapannya kalau Bapak Ibu baca dalam Keluaran 1, itu barulah terjadi ketika di zaman zamannya Yusuf hidup di Mesir pada waktu itu. Dan ketika mereka di Mesir, Bapak Ibu, kalau kita baca dalam Keluaran 1, Bapak Ibu, di situ ada begitu banyak orang-orang Israel hidup. Ayat 7, Keluaran 1 ayat 7 saya baca bagi kita. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda sehingga negeri itu dipenuhi. Lalu terjadi di zamannya Yusuf, ketika Abraham, Ishak, Yakub, bahkan Yusuf mati, baru terjadi. Bapak Ibu, sekali lagi kisah ini
kisah Abraham dan juga anak kecil ini mengajarkan kita bahwa kalau kita mau mempercayai Tuhan, kalau kita mau belajar sebagai orang dewasa, belajar dari anak kecil, belajarlah bagaimana anak kecil mempercayai Tuhan. Ada satu kisah Bapak Ibu tentunya pernah lihat permainan yang orang berjalan dengan sejuta tali, lalu dia pegang tongkat. Itu apa yang permainan lupa saya. Dia berjalan di satu tali, waktu itu satu tali dia berjalan di bawah jurang, lalu kemudian dia pegang tali, lalu kemudian dia menyeberang ke tempat sebelah. Lupa lagi nama permainannya. Nah, satu ketika Bapak Ibu, Bapak ini dia melakukan atraksi permainan seperti itu. Ketika dia jalan dari tempat ini menyeberang ke sebelah, orang bertepatan. Dipujilah Bapak ini. Singkat cerita Bapak Ibu, Bapak yang melakukan atraksi ini menantang semua hadirin yang ada di situ, yang melihat pertunjukan Bapak ini. Bapak ini bertanya, apakah Bapak itu percaya kalau saya bisa menyeberangi sebelah dengan membawa seorang anak atau beban seperti itu? Semua berkata, saya percaya, ya kami percaya Bapak bisa, karena Bapak sudah melakukan ini, sudah pengalaman begitu, Bapak pasti bisa. Kemudian pertanyaan kedua dari Bapak ini kedua dia bilang, kalau begitu siapa yang mau saya gendong untuk menyeberang ke sebelah? Wah, semua dia, aku sudah bisa. Tiba-tiba seorang anak maju. Seorang anak maju dan Bapak itu peluk gendong, berjalan mereka sampai ke sebelah. Orang tepuk tangan lagi. Orang tepuk tangan dipujilah Bapak itu, Bapak memang hebat. Atraksi luar biasa. Terus ada satu penonton yang bertanya, tapi siapa anak itu yang memberanikan diri maju? Terus anak kecil ini berkata, saya anak dari Bapak yang melakukan atraksi ini. Saya mempercayakan diri saya kepada Bapak ini, karena saya percaya Bapak ini tidak akan mencelakakan saya. Nah, saya membawa diri saya berani untuk digendong menyeberang ke sebelah dengan senjata saya. Ini kita bisa pelajari Bapak ini bahwa iman seorang anak, bapaknya, orang tuanya, orang yang dia percayai tidak akan menjahatkan dia. Itulah Bapak ini. Yang kedua, Bapak Ibu, dari seorang anak kecil dalam kisah ini apa yang kita bisa pelajari dalam Markus pembacaan kita tadi? Yang kedua Bapak Ibu yang kita bisa pelajari dari kisah ini ialah bahwa bukan hanya dalam hal beriman, tetapi Yesus menempatkan anak kecil di tengah-tengah murid yang berdebat tentang siapa yang terbesar di antara mereka untuk memberikan satu pemahaman bagi orang-orang dewasa bahwa ketika kita belajar menjadi anak kecil, mari kita seperti anak kecil dalam antusiasnya mereka. Antusias Bapak Ibu itu sesuatu yang membuat kita bersemangat. Ya, antusias dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bergairah, bersemangat untuk memenuhi keinginannya. Dan dia akan antusias. Anak kecil kalau kita janji akan jalan-jalan ke mall contoh, dia akan antusias melakukan apa saja. Ambil contoh anaknya Rafael, apa nanti sore kita ke mall? Oh, belum senang. Tapi Rafael harus bersihkan rumah dulu. Oke, dia bersihkan rumah, bersihkan mainannya. Dan akhirnya janji kita lakukan pergi ke mall. Nah Bapak Ibu, bukan hanya dalam hal beriman, tetapi Tuhan Yesus menempatkan anak kecil supaya kita belajar bagaimana kita bersemangat dalam kehidupan kerohanian kita. Dalam hal ini saya mau tekankan Bapak Ibu supaya bagaimana kita tidak kering rohani. Kita Kristen menjalani kekristenan kita, menjalani kehidupan kita, pergi beribadah setiap hari Minggu, tetapi rupa-rupanya masih ada yang kosong dalam diri kita. Rupa-rupanya kita masih hidup dalam kehampaan. Rupa-rupanya kita dapati diri kita kering rohani. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, antusias atau bersemangat itu akan menolong kita untuk kita bisa menjalani kehidupan kita dengan melayani dan membuat roh dalam diri kita itu berapi-api. Bapak Ibu saya baca bagian dalam bagian firman Tuhan ini dalam Markus 9 ayat 37 bagian terakhir. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam
dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Bapak Ibu, tentunya kita sebagai orang tua pernah satu kali mungkin dalam kehidupan kita pulang dari mana gitu, lalu anak kita dengar suara motor atau suara mobil, atau lihat kita di depan pintu, kita sudah turun atau sudah mau masuk rumah, anak-anak kita antusias sekali mendatangi kita dan menunggu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, itu adalah gambaran betapa anak kecil ini begitu antusias bersemangat untuk berjumpa dengan Bapaknya. Dalam hal spiritual Bapak Ibu, yang saya mau sampaikan bagi kita adalah biarlah kita sebagai anak dalam relasi kita dengan Tuhan yang adalah Bapa Ibu, kita antusias itu juga untuk berjumpa atau bersekutu atau memiliki hubungan dengan Bapa. Seorang anak kecil pasti akan rindu untuk menghabiskan waktu dengan orang tuanya. Begitu juga dengan Bapa dan kita rindu untuk bagaimana hubungan kita, relasi kita dengan Tuhan itu terjalin dengan baik. Jadi dengan antusias Bapak Ibu, kita antusias dalam beribadah, kita antusias dalam berdoa, dalam pelayanan tanpa ada motivasi lain. Semata-mata kita buat ini, itu karena saya punya kerinduan berjumpa dengan Bapa. Itu karena saya berjumpa dengan Bapa dan Bapa tidak pernah dia menolak siapapun yang datang kepadanya. Dia adalah Bapa yang baik dalam sepanjang sejarah manusia dari zaman Adam sampai hari ini. Tidak pernah tercatat dalam sejarah bahwa Tuhan menolak manusia ketika dia datang kepadanya. Maka Bapak Ibu, Tuhanlah yang mencari kita yang beriman. Tuhan pergi meninggalkan 99 domba yang lain lalu kemudian mencari kita yang beriman. Itu gambaran yang lebih jelas lagi kalau kita pelajari Bapak Ibu, bagaimana kisah anak yang hilang dia kembali. Anak yang hilang dia kembali baru di depan sana, bukan anak yang berlaku di bapaknya yang kembali. Jika dia didapati ayahnya, balik rupanya diobati bahkan diberikan cincin yang terbaik. Begitulah gambaran kerinduan kita dengan Tuhan yang tentunya relasi ini menjadi satu relasi yang begitu baik untuk kita lihat dari kisah anak kecil ini. Anak kecil dengan penuh antusias menantikan ayahnya pulang. Anak kecil begitu antusias menantikan orang tuanya ada dalam persekutuan bersama. Begitu juga dengan relasi kita dengan Tuhan. Tuhan mau supaya dalam kehidupan kita membangun hubungan yang begitu baik dengan Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu, selain daripada antusias, Tuhan mengajarkan kita melalui anak kecil beriman. Tuhan mengajarkan kita melalui anak kecil antusias atau bersemangat dalam pelayanan, dalam ibadah, dalam doa, dalam persekutuan, dalam semua hal. Yang ketiga Bapak Ibu, kita pelajari dari anak kecil bahwa Tuhan begitu sayang anak kita. Mari kita buka dalam Matius 18 menjadi bagian terakhir dari firman Tuhan ini. Matius 18 adalah hal yang sama juga, penekanan Tuhan Yesus kepada anak kecil. Kami bisa mulai baca bagi kita bagian firman Tuhan ini. Ketika seorang bertanya, murid-muridnya bertanya, siapakah yang terbesar di antara kerajaan surga? Maka Tuhan Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Ayat 3, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri seperti anak kecil ini, dia yang terbesar di antara kerajaan surga. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Selepas ayat yang ke-12, ayat 12 Bapak Ibu, bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas ke-99 ekor yang tidak sesat. Ayat 14, demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki. Tuhan tidak mau, Bapa di surga tidak mau kalau seorang anak kecil ini pun terhilang. Mama Bapak, Mama
panggilan dari Tuhan. Satu tanggung jawab yang menjadi tanggung jawab bagi kita para orang tua. Dari Bapak Ibu, mari kita memperhatikan anak-anak kita, memberikan mereka porsi makanan rohani terbaik. Kita mulai memikirkan bagaimana anak-anak kita terkait kerohaniannya, bukan hanya nanti dia sekolah, nanti dia bagaimana cita-citanya, tetapi juga terkait dengan kehidupannya kerohaniannya. Bapak Ibu, itulah manusia orang tua terbatas dalam mengasihi anak-anak. Bahkan cenderung ada orang-orang tua yang jahat yang mengeksploitasi anak mereka. Ada orang-orang tua yang memaksa anak mereka melakukan kejahatan. Ini Tuhan tidak mau. Dan betapa sayangnya Tuhan kepada anak kecil, sehingga ayat 12 pasal 18 ayat 12 memberikan kita ilustrasi bagaimana satu anak itu bilang Tuhan akan berbicara. Bapak Ibu, itulah kasih Tuhan, kasih sayang Tuhan kepada kita manusia. Bapak Ibu, itulah bukti cinta kasih Tuhan kepada kita, anak-anaknya. Dan sadar atau tidak Bapak Ibu, kita ini di mata Tuhan adalah anak-anak. Walaupun kita sekarang sudah dewasa, kita sudah ada di usia 40, 50, 60 tahun, tetapi bagi Tuhan kita anaknya. Anak dalam pengertian bahwa Tuhan menunjukkan relasinya dengan kita anaknya tidak terputus. Hal ini Bapak Ibu diberikan kalau kita melihat satu kalimat dari 7 perkataan Yesus di atas kayu salib. Ketika Yesus berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bagaimana Tuhan begitu terpisah dengan Bapaknya, dan itu menjadi satu yang tidak mengenakan dari Tuhan Yesus. Dia terpisah dari Bapaknya. Dan sehingga kita melihat Bapak Ibu bagaimana Tuhan Yesus betul-betul sendiri. Kalau kita melihat membaca bagian firman Tuhan sebelum Yesus lahir, Gabriel datang kepada Maria. Dia nanti kalau akan mengandung. Ketika Yesus lahir, malaikat-malaikat dari surga ada di malam itu, malam Natal, menjadikan glory in excelsis Deo. Kemudian ada di tempat yang malam tinggi. Ketika Yesus selesai dicobai Bapak Ibu, malaikat datang melayani dia. Ketika Yesus berdoa di taman Getsemani, malaikat Allah pun, malaikat Tuhan pun meneguhkan dia. Hanya ketika Yesus di atas kayu salib yang betul-betul dia terpisah dengan Tuhan. Sama sekali tidak ada malaikat, bahkan Tuhan pun berdiam diri menyaksikan apa yang terjadi di kayu salib. Ketika Yesus bangkit, ada malaikat-malaikat yang memberitakan tentang Tuhan. Tetapi ketika Yesus di atas kayu salib, dia betul-betul sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, apa yang saya mau katakan dengan semua ilustrasi itu, begitu juga dengan Bapa di surga, tidak mengendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini terhina. Tuhan tidak mau kita terhina. Bagaimana Tuhan begitu sayang anak-anak, itu juga Tuhan memberikan kita hari ini. Mari kita sayang anak-anak kita. Anak-anak kita dengan segala keterbatasannya, dengan segala kelemahannya, dengan segala tingkah lakunya yang ada menjengkelkan, itulah anak-anak. Sekali lagi saya ulang, Mazmur 127, anak-anak adalah milik pusaka Allah, milik pusaka yang diberikan bagi kita. Itu tidak main-main. Ketika kita diberikan anak, maka Bapak Ibu, itu adalah kepercayaan. Apa yang kita bisa pelajari hari ini dari bagian firman Tuhan ini, ada 3 hal. Menjadi seperti anak kecil, mengajarkan kita untuk kita beriman. Dalam hal apapun kita percaya dan tidak meragukan Tuhan. Yang kedua, kita antusias dalam melayani Tuhan, dalam berdoa kita antusias, dalam ibadah kita antusias, kita bersemangat, roh kita menyala-nyala, berapi-api melayani Tuhan, antusias untuk apapun untuk Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu, Tuhan mengajarkan kita bahwa Tuhan begitu sayang anak-anak ini. Tuhan tidak mau satu anak ini pun, seorang pun dari anak-anak ini terhilang. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur sekali lagi boleh diberikan satu pelajaran penting, baik kami sebagai orang tua, baik kami sebagai papa atau mama atau kakak, adik, untuk siapapun di antara kami.
Tuhan, kami dapat berdoa untuk itu, biar Engkau sendiri akan mewateraikan kebenaran firman-Mu. Biar Engkau sendiri akan menentukan kebenaran ini. Belajar dari anak kecil untuk hal-hal beriman tanpa meragukan Tuhan sedikit pun. Belajar dari anak kecil tentang hal-hal terkait dengan pelayanan. Bagaimana kami harus antusias dalam ibadah, bersemangat seperti firman berkata, biarlah roh menyala-nyala dalam pelayanan Tuhan. Bagaimana kami paham bahwa bagaimana nilai satu anak di hadapan Tuhan itu begitu berharga. Karena Tuhan tidak mau satu anak ini pun terbiak di hadapan Tuhan. Biar firman Tuhan ini menegur kami, menolong kami, meteraikan kami supaya kami semakin percaya kepada Tuhan. Di nama Tuhan Yesus, Roh Kudus memeteraikan firman ini di setiap hati kami. Haleluya. Kembali lagi ya Tuhan, kami membawa syukur dan terima kasih kami atas kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu, pertolongan-Mu, dan semua hal-hal baik yang Tuhan sudah kerjakan bagi kami dalam satu minggu ini. Kami boleh ada sampai sekarang bukan karena kuat jaga kami, tapi semata-mata karena kasih sayang Tuhan, melihara dan anugerah Tuhan yang besar bagi kami. Hari ini Tuhan kami pun bersyukur untuk semua yang terjadi dalam kehidupan kami. Mungkin ada di antara kami dalam kelemahan, dan dalam rasa sakit mungkin
kami bersyukur Tuhan sudah menjaga dan memulihkan kami. Atau mungkin dalam minggu-minggu ini kami ada masalah, ada pergumulan, tetapi kemenangan Tuhan sudah berikan kepada kami. Untuk hal-hal tersebut Tuhan kami kembalikan segala puji yang hormat, kemuliaan untuk pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Hari ini Tuhan kami mau datang berdoa, mau membawa semua pergumulan doa kami di tempat ini. Kami mau datang menopang anak-anak kecil dalam jemaat kami, anak-anak usia balita. Tuhan Engkau memberkati. Kami datang membawa Teddy, untuk membawa Bradley, Jojo, Arsen, Rafael, Eskiel, Desmi, juga dengan anak-anak dalam jemaat kami. Siapapun mereka yang masih usia balita, Tuhan juga memberkati. Bahkan yang dalam kandungan dari Ibu Selene pun kami berdoa, Tuhan juga memberkati usia kandungannya, anak yang dikandung, bahkan lebih daripada itu Tuhan kami rindu ketika nanti persalinan anak boleh keluar dengan sehat, dengan kuat, aman, semua dalam pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak remaja dalam jemaat kami, Tuhan memberkati mereka dalam pendidikan mereka. Tuhan kami taruh dalam tangan mereka yang masih SD, bahkan mereka yang usia SMP. Kami sebut namanya, Tuhan kau memberkati Cinta, Elon, Gabriel, Pino, Jovan, Deva, Abigail, TJ, Jessica, Jonathan, semua anak-anak dalam jemaat kami, dalam tubuh kembangnya, biarlah Tuhan juga memberkati. Anak-anak pemuda dalam jemaat kami pun Tuhan kau memberkati, mereka yang usia SMA sampai pada mereka yang berkuliah, Tuhan kau memberkati, Kakak Tius, Sapuli, Esther Sani, Moni, Grace, Vera, Angel, Nice, Gera, Karel, Kakero, Amius, Alfa, Eli, dan semua teman-teman kami yang dari Tanjaya, ada saudara Henry. Tuhan juga memberkati. Tuhan tolong mereka semua, berkati mereka semua dalam kehidupan mereka, dalam perkuliahan mereka, semua yang dibutuhkan untuk membayar atau perkuliahan mereka, biarlah juga Tuhan mempercukupkan. Dalam kerajaan surga, hamba juga datang berdoa menyerahkan orang-orang tua di dalam jemaat kami. Biarlah juga Tuhan memberkati orang-orang tua kami taruh dalam tangan-Mu. Berikan untuk Pak Thomas Sani, orang tua kami yang ada di Nabire sana, di Tanjaya, Tuhan Kau berkati. Rumah Bonai yang hadir di tengah-tengah kami, Tuhan juga memberkati. Begitu juga dengan Mama Bace, sekalipun tidak hadir di tengah kami, mungkin dalam kelemahan kesakitan hari ini, kami berdoa juga Tuhan untuk tolong berikan kesehatan dan kekuatan. Untuk orang-orang tua kami Tuhan dalam masa kehidupannya, mereka tidak sekuat dulu waktu muda. Begitu kami minta anugerah dan kasih sayang Tuhan menjadi bagian dalam hidup orang tua kami. Kadang-kala mereka lemah, sakit, kami berdoa supaya dalam menjalani masa kesakitan kelemahan itu, biarlah anugerah Tuhan yang sempurna menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Kuatkan, teguhkan, hidupkan, dan lebih daripada itu, jauh bagian tubuh yang sakit, penuhi hati mereka dengan damai sejahtera surgawi, sehingga dalam menjalani masa-masa kesakitan mereka dalam pemeliharaan Tuhan. Bapa kerajaan surga, kami juga mendatang berdoa menyerahkan akan semua jemaat kami dalam kesibukan aktivitas pekerjaan mereka. Kami datang berdoa menyerahkan mereka sebagai ASN, mereka sebagai aparat Polri, mereka sebagai karyawan swasta di BUMN yang ada, mereka yang sebagai ibu rumah tangga, mereka yang berwirausaha, mereka yang usaha kios, ruko, kos-kosan,